Geger, Denada dituding punya 2 anak di luar nikah. Tessa Mariska blak-blakan sebut bom waktu dari Medan siap meledak jika pihak Denada terus bungkam. Di sisi lain, pengakuan Resa bikin merinding. 24 tahun dicampakkan hingga jadi sopir nenek sendiri. Hari ini, fakta persidangan Banyuwangi kita buka seluas-luasnya. Siapa sebenarnya ayah mereka, dan kenapa Denada memblokir komunikasi. Jangan skip, ini beritanya. Dunia hiburan tanah air kembali diguncang oleh badai spekulasi yang kali ini menghantam sosok penyanyi papan atas Denada. Kabar yang berhembus bukan sekadar gosip biasa, melainkan tuduhan serius yang menyebutkan bahwa Putri Emilia Contessa ini diduga memiliki 2 orang anak di luar nikah yang selama ini disembunyikan rapat-rapat dari sorotan publik. Isu ini meledak bagaikan bom waktu ketika narasi tentang masa lalu sang artis mulai dikuliti di media sosial, memicu perdebatan panas di kalangan netizen. Publik dibuat terperangah dengan dugaan bahwa jauh sebelum konflik dengan Resa Rizky Rosano mencuat di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Denada disebut-sebut telah melahirkan seorang anak pada masa mudanya. Narasi yang berkembang menyebutkan bahwa anak pertama tersebut lahir saat Denada masih duduk di bangku SMA. Demi menutupi aib dan menjaga nama baik keluarga, bayi tersebut kabarnya dibawa ke Australia untuk dilahirkan, sebelum akhirnya dititipkan dan dibesarkan oleh sebuah keluarga berkecukupan di Medan. Belum reda kejutan tersebut, muncul dugaan anak kedua, yang lahir sekitar tahun 2002 di Jakarta, yang kemudian dibawa ke Banyuwangi. Sosok inilah yang kini dikenal sebagai Resa Rizky Rosano, pihak yang berani tampil ke muka hukum menggugat pengakuan. Kegemparan ini semakin menjadi-jadi karena kontras dengan citra Denada yang selama ini dikenal bersih, membuat publik bertanya-tanya apakah ini sekadar fitnah keji atau sebuah fakta tertunda yang akhirnya terkuak. Di tengah pusaran konflik ini, sosok artis senior Tessa Mariska muncul sebagai figur sentral yang seolah memvalidasi desas-desus yang beredar. Meskipun Tessa menolak keras jika dirinya disebut sengaja membongkar aib orang lain, pernyataan-pernyataannya justru memberikan detail yang selaras dengan rumor yang ada. Tessa mengklaim bahwa informasi mengenai dugaan 2 anak tersebut didapatkannya dari rumpian atau obrolan santai sesama rekan artis senior dan informasi dari temannya yang berada di Medan. Ia menggunakan istilah cocologi untuk menggambarkan bagaimana ia dan rekan-rekannya menghubungkan kepingan-kepingan cerita masa lalu yang mereka ketahui. Tessa menjelaskan bahwa ia mendapatkan cerita tersebut dari mulut ke mulut, sebuah metode komunikasi klasik di kalangan selebriti yang seringkali mengandung kebenaran tersembunyi. Ia menegaskan, membongkar masa lalu tidak ada saya membongkar masa lalu. Ini hanya rumpian-rumpian kami sesama artis senior. Namun, keterlibatannya menjadi signifikan ketika ia mengaku di-tag oleh akun-akun media sosial yang membahas topik serupa, yang seolah mengonfirmasi apa yang didengarnya dari temannya di Medan. Tessa berdalih bahwa ia tidak memiliki niat jahat, melainkan hanya ingin menggugah hati nurani Denada agar mau mengakui darah dagingnya jika memang benar adanya. Keterangan Tessa ini menjadi bahan bakar utama yang membuat api spekulasi semakin berkobar kencang, mengubah sekadar rumor menjadi isu nasional yang menuntut klarifikasi segera. Detail kronologi yang dipaparkan oleh pihak-pihak yang berseberangan dengan Denada menyajikan sebuah peta masa lalu yang penuh misteri. Berdasarkan sumber yang dikutip dalam narasi yang beredar, kehidupan rahasia ini dimulai puluhan tahun silam. Dugaan pertama mengarah pada masa remaja Denada, di mana ia disebut hamil saat masih SMA. Skenario yang digambarkan sangat spesifik. Ia pindah ke Australia untuk proses kelahiran, lalu sang bayi dibawa kembali ke Indonesia, tepatnya ke Medan, untuk diasuh oleh keluarga dari pihak ayah biologisnya. Disebutkan bahwa keluarga di Medan ini cukup sejahtera, sehingga nasib anak pertama ini dianggap aman dan tidak akan berteriak menuntut pengakuan karena hidupnya terjamin secara materi. Babak kedua dari dugaan ini terjadi pada tahun 2002. Kali ini lokasi kelahiran disebut berada di Jakarta, namun sang bayi yang diduga adalah Resa Rizky Rosano kemudian dibawa dan dibesarkan di Banyuwangi. Perbedaan nasib antara anak Medan dan anak Banyuwangi inilah yang kini menjadi sorotan. Resa yang merasa ditelantarkan akhirnya memilih jalur hukum. Munculnya tahun, lokasi, dan alur perpindahan anak-anak ini memberikan bobot tersendiri pada tuduhan tersebut, membuatnya sulit untuk diabaikan begitu saja sebagai isapan jempol belaka. Publik kini menanti apakah pihak Denada mampu mematahkan kronologi yang tersusun rapi ini dengan bukti-bukti yang valid, ataukah diamnya mereka adalah tanda pembenaran atas sejarah yang coba dihapus tersebut.
Menghadapi serangan isu yang bertubi-tubi, pihak Denada memilih strategi pertahanan dengan menutup rapat akses komunikasi. Sikap diam seribu bahasa ini justru memicu rasa penasaran yang lebih dalam. Kuasa hukum pihak penggugat, Resa, mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa hingga detik ini, klien mereka, Resa Rizky Rosano, telah diblokir total oleh pihak Denada. Tidak ada celah komunikasi yang terbuka, bahkan upaya mediasi di luar pengadilan yang sempat didengungkan pun nyatanya nihil. Belum ada, karena jujur sampai detik ini, klien kami, prinsipal kami itu diblokir oleh pihak terbuka, ujar kuasa hukum penggugat, menegaskan kebuntuan yang terjadi. Di sisi lain, satu-satunya pembelaan yang muncul bukan datang dari Denada langsung, melainkan dari seseorang yang mengaku sebagai teman sekelas Denada saat menempuh pendidikan di Australia. Akun tersebut muncul di media sosial dan dengan tegas membantah narasi kehamilan Denada saat masa sekolah, menantang siapapun yang menyebarkan isu tersebut dengan kalimat, "Anda siapa? Saya teman sekelas Denada saat di Australia, jangan sembarangan bicara." Namun, bantahan sporadis ini terasa tidak sebanding dengan gelombang gugatan hukum yang resmi berjalan. Ronald Armada, selaku kuasa hukum pihak yang dituduh sebagai ayah biologis, juga memilih untuk tidak berkomentar terlalu jauh karena menganggap isu ini masih prematur dan belum masuk tahap pembuktian, membiarkan bola liar terus bergulir tanpa kepastian. Salah satu aspek paling menegangkan dari kasus ini adalah adanya potensi bom waktu kedua yang siap meledak, yaitu kesaksian dari pihak yang disebut sebagai keluarga Medan. Tessa Mariska, dalam keterangannya, memberikan analisis yang cukup mengerikan bagi reputasi Denada. Ia memprediksi bahwa dinamika kasus Resa di Banyulangi akan sangat mempengaruhi sikap pihak yang berada di Medan. Menurut Tessa, jika yang ini, kasus Resa, tidak ramai, maka yang Medan akan diam. Tapi kalau misalnya ini nanti ramai banget, yang Medan juga akan speak up. Pernyataan ini menyiratkan bahwa ada kartu as yang masih tersimpan dan bisa dikeluarkan kapan saja. Tessa juga menambahkan bahwa kemungkinan pihak Medan tetap diam juga besar, karena mereka sudah hidup sejahtera dan berkecukupan, berbeda dengan kondisi Resa. Namun, ketidakpastian ini justru menjadi teror psikologis tersendiri. Publik kini berspekulasi, akankah sosok anak pertama yang diduga berada di Medan itu akhirnya muncul ke permukaan mengikuti jejak Resa? Narasi ini menempatkan Denada dalam posisi terjepit. Satu penyangkalan yang salah bisa memicu reaksi berantai yang lebih besar. Analisis Tessa ini mengubah perspektif kasus dari sekadar gugatan perdata satu orang menjadi potensi skandal keluarga besar yang melibatkan dua kota berbeda dan dua nasib anak yang berbeda, menunggu waktu yang tepat untuk terungkap sepenuhnya. Di tengah tudingan miring yang seringkali dialamatkan kepada orang yang tiba-tiba mengaku sebagai anak artis, Resa Rizky Rosano dengan tegas menepis anggapan bahwa dirinya sedang melakukan panjat sosial, pansos, atau mengejar harta. Narasi yang dibangun oleh Resa dan kuasa hukumnya sangat emosional dan fundamental. Ini adalah tentang hak asasi seorang manusia untuk mengetahui asal-usulnya. Resa mengaku lelah mencari tahu sendiri kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya, sebuah proses menyakitkan yang telah ia jalani selama bertahun-tahun dalam kesendirian. Bukan mau pansos, bukan gak ada itu, jauh. Cuma pengen pengakuan selama ini, ungkap Resa dengan nada yang menyiratkan keputusasaan. Penderitaan batin Resa menjadi fokus utama dalam pemberitaan ini. Ia menggambarkan betapa sakitnya mencari tahu sendiri tanpa ada kejujuran dari pihak keluarga yang seharusnya melindunginya. Ia menegaskan bahwa ia tidak pernah meminta bayaran sepeser pun. Yang ia butuhkan hanyalah secarik kertas pengakuan yang sah dari pengadilan dan pengakuan tulus dari mulut ibunya. Sikap Resa yang tetap tegar meski harus bekerja keras untuk bertahan hidup, berbeda dengan narasi anak manja yang menuntut warisan, justru memanen simpati publik. Ia ingin statusnya tidak lagi abu-abu. Jika benar anak Denada, ia minta diakui. Jika bukan, ia minta ketegasan agar ia bisa berhenti berharap dan mencari ibu kandungnya yang sebenarnya. Ini adalah perjuangan identitas, bukan materi. Puncak dari drama kemanusiaan dalam kasus ini adalah pengakuan Resa tentang masa lalunya yang bekerja untuk almarhumah Emilia Contessa, ibunda Denada. Fakta ini, jika terbukti benar, adalah sebuah ironi yang sangat tragis. Resa menceritakan bahwa ia pernah bekerja sebagai sopir untuk membantu kegiatan kampanye Emilia Contessa beberapa tahun silam. Saat itu, Resa mengaku tidak mengetahui bahwa wanita yang ia antar ke berbagai pelosok daerah itu adalah nenek kandungnya sendiri. Ia hanya menjalankan tugas profesional sebagai pekerja yang direkrut untuk membantu tim sukses partai.
Di partai itu, di Bunda sendiri, Bunda Emilka itu, dia ngomong tapi kerja benar dibayar. Kenang Resa tentang masa-masa itu. Kisah ini menjadi sangat menyayat hati ketika dibayangkan seorang cucu mengantar neneknya bersosialisasi dan berkampanye untuk menjadi wakil rakyat, namun sang cucu sendiri tidak mendapatkan perwakilan atau pengakuan dalam silsilah keluarga tersebut. Resa harus menyetir mobil dari subuh hingga malam, menembus perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, melayani kebutuhan transportasi sang nenek tanpa sedikit pun menyadari ikatan darah yang mungkin ada di antara mereka. Fakta ini menambah dimensi baru dalam kasus ini, bukan hanya soal penelantaran anak, tapi juga tentang bagaimana seorang anggota keluarga diduga diperlakukan layaknya orang asing, bahkan pekerja bawahan, oleh darah dagingnya sendiri. Menyambung kisah Resa sebagai sopir, sorotan tajam juga diarahkan pada aspek ekonomi dan perlakuan yang ia terima. Tessa Mariska dengan nada berapi-api menyoroti ketidakadilan dalam upah yang diterima Resa saat bekerja untuk Emilia Contessa. Disebutkan bahwa Resa hanya menerima bayaran sekitar Rp2.500.000 per bulan. Jika dibedah lebih dalam, untuk pekerjaan sopir kampanye yang menuntut mobilitas tinggi dari subuh hingga malam, upah harian Resa jatuh di angka yang sangat miris, sekitar Rp50.000 hingga Rp70.000 per hari. Bayangkan cuma digaji nggak sampai Rp70.000 per hari, ujar Tessa dengan nada geram, menunjuk pada ketimpangan yang terjadi. Lebih parah lagi, Tessa menyebut bahwa mobil yang digunakan atau dijanjikan pun kabarnya dijual kembali, bukan diberikan kepada Resa. Perlakuan ini dinilai sangat tidak manusiawi, apalagi jika mengingat status Emilia Contessa sebagai tokoh publik yang seharusnya mengerti standar kesejahteraan. Tessa bahkan menyindir dengan keras. Sila ketiganya udah hilang, merujuk pada lunturnya rasa persatuan dan kemanusiaan dalam keluarga tersebut. Narasi ini membangun persepsi bahwa Resa tidak hanya ditelantarkan secara status, tetapi juga dieksploitasi tenaganya dengan imbalan yang jauh dari kata layak, sementara keluarganya hidup dalam kemewahan dan popularitas. Beralih ke ranah hukum, proses persidangan di Pengadilan Negeri Banyuwangi menghadapi jalan terjal. Gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang dilayangkan Resa kini tersendat di tahap mediasi. Tercatat, sudah 2 kali agenda mediasi dijadwalkan, dan 2 kali pula agenda tersebut gagal membuahkan hasil karena ketidakhadiran Denada secara prinsipal langsung. Alasan yang diberikan pihak Denada adalah bentrokan dengan jadwal pekerjaan sebagai artis. Hal ini memicu kekecewaan mendalam dari pihak penggugat yang merasa bahwa urusan status anak dan hukum seharusnya menjadi prioritas utama di atas panggung hiburan. Kuasa hukum Resa menekankan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan para pihak untuk hadir secara langsung dalam mediasi, dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum. Mereka berharap Denada tidak lagi menjadikan tuntutan profesi sebagai tameng untuk menghindari konfrontasi langsung. Tolonglah tuntutan profesi ini dijadikan halangan untuk menyelesaikan perkara tersebut, ujar kuasa hukum Resa. Dengan jadwal mediasi ketiga yang ditetapkan pada hari Kamis 22 Januari 2026, tekanan kini berada di pundak Denada. Jika ia kembali mangkir, proses mediasi akan dinyatakan gagal total dan persidangan akan berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara, yang artinya pertarungan akan semakin terbuka, panjang, dan menyita energi kedua belah pihak. Sebagai penutup dari rangkaian berita ini, pesan-pesan emosional yang disampaikan kepada Denada menjadi klimaks yang menggugah. Tessa Mariska, yang memposisikan diri sebagai teman yang peduli, memberikan ultimatum moral yang kuat. Ia meminta Denada untuk merendahkan hati, menyingkirkan ego, dan merangkul anaknya demi pertanggungjawaban di hadapan Tuhan kelak. Emak, rendahkan hatimu, peluk anakmu. Karena bagaimanapun juga di akhirat nanti, anak yang kita lahirkan kita harus pertanggungjawabkan, ucap Tessa, mengingatkan bahwa konsekuensi dari penelantaran anak melampaui hukum duniawi. Ia tidak ingin karir Denada hancur karena karma, seperti yang pernah terjadi pada publik figur lain. Sementara itu, pesan Resa kepada ibunya juga tak kalah menyentuh. Ia meminta kepastian hitam di atas putih. Ia memohon agar Denada berhenti bersikap abu-abu. Jika benar anak kamu, akui. Jika tidak, akui itu bukan anak kamu, tegas Resa. Permintaan ini sederhana, namun mendalam. Sebuah kejelasan agar ia bisa melanjutkan hidupnya dengan tenang. Resa, dengan segala kerendahan hatinya, juga mendapatkan dukungan moral agar tetap rajin bekerja dan tidak putus asa meski badai cobaan sedang menerpanya. Kisah ini kini bukan lagi sekadar sengketa hukum, melainkan ujian kemanusiaan bagi seorang ibu dan perjuangan eksistensial seorang anak yang terbuang, menunggu akhir cerita di ruang sidang Pengadilan Negeri Banyuwangi.